Halo, apakah ini ruangan Pak Fu? Ini kue ulang tahunnya. Ah, hari ini bukan ulang tahun Pak Fu. Hari ini merayakan pernikahan Pak Fu. Dia juga menikah hari ini kebetulan ya. Kamu nanti antar kuenya langsung ke Pak Fu. Oh, Cepat masuk. selamat menikah Pak Fu. Pelayan yang hebat. Berani pakai baju begitu untuk merayu Pak Fu. Kamu kenapa sih aduh? Pak Fu maaf. Dia kenapa di sini? Pak Fu maaf aku. Aku bersihkan. Tidak perlu kamu keluar dulu. Maaf Pak Fu, aku benar-benar tidak sengaja. Aku bersihkan ya. Tidak dengar Pak Fu bilang apa disuruh keluar. Perhatikan cara bicaramu. Aku? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Fu. Aku bersihkan. Tidak apa-apa salah kue. Matamu. Kenapa terlihat begitu familiar? Sekarang cuma bisa ngadarin diri sendiri. Cepetan cari cara buat cari uang bayar uang kuliah. Tante. Udah ngamatin beberapa hari cewek ini. Gak ada yang ditipu. Bagus kalau bisa jadi menantu cucuku. Om jangan pergi dulu, coba lihat produk kita. Bentar aja kok, cepet coba lihat dulu. Cewek. Nenek. Nenek. Nenek mau beli suplemen, aku kasih tahu ya. Gak, aku lihat dia baik. Aku percaya sama dia. Kamu masih mikir apa, cepetan kasih tahu nenek. Kalau ini jadi uang hidup sama uang kuliah kamu ada tuh. Hah, bapakmu jujur seumur hidup. Tetap aja miskin sama mati muda. Cewek. Nenek. Cepetan. Jangan beli itu, bohongan, kita lari. Cewek, kamu balik. Kamu nggak mau cari uang kuliah. Cewek tadi makasih ya. Nggak apa-apa nenek, bapakku dulu ngajarin. Jadi orang harus jujur, uang haram. Aku nggak mau. Gak sia-sia aku ngamatin dia beberapa hari. Ternyata cewek baik, cewek. Aku yang menyebabkanmu kehilangan pekerjaan. Bagaimana aku harus memberimu kompensasi? Aku punya cucu muda dan berbakat. Apakah kamu mau menjadi menantu cucuku? Nenekku sendiri. Pergi ke toko suplemen untuk mencarikan istri untukku. Seberapa buruknya cucu itu, atau mungkin jelek? Halo Pak Fu. Nenekku mana? Nyonya tua, dia pergi ke toko suplemen di timur kota katanya. Ingin mencarikan istri untukmu. Bukan toko itu penipu. Dia pergi ke sarang penipu untuk mencarikan istri untukku. Nenekku memang hebat. Nona, kamu takut aku tidak memberimu mahar? Jangan khawatir. Keluarga kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak membawa banyak uang. Ini anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Nenek, bukan itu maksudku. Uang ini tidak bisa aku terima. Ambil. Sekarang penipu benar-benar hebat, masih kecil sudah mulai menipu. Lihat bagaimana dia membuat nyonya tua begitu senang. Benar-benar penipu kecil. Nenek tidak suka diikuti. Aku akan pergi sendiri. Nona, sejak pertama kali melihatmu, aku yakin kamu cocok menjadi menantu cucuku. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya nenek. Ambil. Siapa dia? Sangat tampan. Sekarang penipu untuk menjual suplemen. Sudah mulai berusaha menjadi menantu. Kamu bilang siapa penipu? Seluruh keluargamu penipu. Tampangnya seperti orang tapi bicaranya tidak sopan. Aku sudah melihatnya, kamu masih membela diri. Nenek kamu juga kenapa percaya pada siapa saja? Nenek, aku benar-benar bukan penipu. Aku mahasiswa Universitas Qinghe. Lihat ini kartu mahasiswaku. Kamu ngapain? Kembalikan padaku. Kamu ngapain? Benar-benar mahasiswa.
kamu kembalikan padaku. Anak nakal, letakkan. Siapa bilang dia menipuku? Aku sudah mengamatinya beberapa hari. Gadis ini tidak menipu siapapun. Benarkah? Diam kamu. Gadis, maaf, dia adalah cucu saya. Dia adalah cucu Anda. Oh. Tidak mirip juga, sepertinya sulit dapat pasangan. Ah, jangan-jangan dia impoten. Kasihan sekali. Sang penipu kecil ini sedang merencanakan apa lagi? Kamu langsung main tangan tanpa tahu duduk perkaranya. Dia justru sangat membantu saya. Anda baru kenal dia berapa lama? Bisa jadi dia satu tim dengan penipu itu. Saya tidak peduli. Saya tetap menganggap dia calon menantu saya. Singhi tubuh saya ini tinggal hitungan tahun lagi. Saya hanya ingin sebelum saya pergi, melihat kamu menikah. Baiklah, baiklah. Tapi saya punya syarat, jangan sampai dia tahu keadaan sebenarnya keluarga kita. Baik, kamu jangan bohong ya. Kerjaanmu hilang, bagaimana kalau kamu ke klub tempat saya kerja? Jadi pelayan saja, tapi kami tidak memberikan gaji di muka. Biaya hidup bulan ini kamu harus cari cara sendiri. Baik, saya mengerti. Gadis, kamu tidak apa-apa. Ada apa, bilang sama nenek-nenek bantu ya. Maaf nenek, uang ini bisakah dipinjamkan dulu kepada saya? Saya bukan penipu, uang ini pasti akan saya kembalikan. Kalau tidak mau meminjamkan juga tidak apa-apa. Uangnya bisa saya pinjamkan, tapi saya punya syarat. Nikah dengan saya. Ah, saya langsung menikah. Seperti mimpi saja. Ini untukmu kalau butuh uang. Langsung pakai kartu saja. Terima kasih, kamu tenang saja. Pasti akan saya kembalikan. Tidak usah. Kamu cukup menemani nenek, saya senang saja. Bagaimana bisa begitu, uang tetap harus dikembalikan. Lagi pula ini kan pada dasarnya pernikahan kontrak. Tapi kamu tenang saja, selama menjadi istrimu, saya pasti akan menjaga diri baik-baik. Pasti tidak akan mempermalukanmu. Baik, nanti saya akan kirim alamat rumah saya. Kepadamu, kamu pindah hari ini juga. Saya masih ada urusan, jadi tidak bisa menemanimu. Hari ini weekend, kamu masih harus kerja ya? Aku tidak punya akhir pekan. Sangat melelahkan. Bekerja siang malam untuk mencari uang. Aku pasti tidak boleh jadi beban baginya. Oh ya. Hei Lingling, tempat kerja yang kamu bilang kemarin itu di mana ya? Klub Jiaoyang. Oh, oke. Oh ya, Bowen, janjian di mana? Klub Jiaoyang. Ya. Itu kamu keluar dulu saja, di sini tidak perlu kamu layani. Iya. Pergi. Oke. Fuzong ini orangnya memang baik ya. Ruan SISI. Manajer. Katanya kamu menumpahkan kue ke wajah Fuzong. Maaf, aku tidak sengaja. Hahaha, kenapa kamu gugup? Fuzong saja tidak bilang apa-apa malah melindungimu. Pasti karena kamu melayani dengan baik. Tidak juga sih. Kamu sudah bekerja keras, dengar-dengar dari Lingling. Kemarin malam kamu semalaman tidak minum air. Minum air, cepat-cepat pulang saja. Terima kasih manajer. Fuzong, pelan-pelan, Fuzong, pelan-pelan. Ini di mana? Li Xiao bilang kamu mabuk. Malam ini kamu istirahat di sini, benar. Kami sengaja menyiapkan kejutan untukmu, pasti kamu suka. Hampir membangunkan istriku, bonusmu bulan ini hilang. Aku tahu, segera ke sana. Kemarin malam sebenarnya apa yang terjadi?
bahkan bermimpi tentang dia. Ini terlalu memalukan. Seandainya tidak minum terlalu banyak. Alamat ini benar kan? Tapi menyewa rumah sebesar ini pasti mahal sekali. Jangan-jangan dia salah kirim alamat. Apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi? Sisi sudah pulang hahaha. Anak muda hubungan yang baik itu bagus. Paling tidak harus pilih tempat. Nenek Anda salah paham. Nenek Anda ngomong apa sih? Kenapa Anda datang? Aduh, rumah cucuku tidak boleh aku datang. Aku datang untuk melihat Sisi. Aduh, Sisi cepat masuk. Pindah ke tempat jelek ini bikin aku susah mencari. Rumah kalian mewah sekali ya. M punya teman. Dipinjamkan untuk sementara. Oh. Luming ini suruh dia cari rumah dengan standar terendah, malah cari yang seperti ini. Sisi ini semua untukmu. Cepat makan. Terima kasih nenek. Kemarin malam kalian pergi kemana? Kenapa semalaman tidak pulangnya? Nenek. Sebenarnya aku bekerja sebagai pelayan di klub. Aku seharusnya tidak semalaman tidak pulang, maaf ya. Apa Fusinghi, kenapa kamu membiarkan cucu kesayanganku bekerja sebagai pelayan? Aduh, Sisi, kamu tidak capek ya? Ada yang mengganggumu tidak ya? Dia galak, siapa yang berani mengganggunya? Kalau dia tidak kesal kenapa semalaman tidak pulang? Kamu juga tidak menjemputnya pulang. Jangan bilang nenek aku mabuk. Nanti nenek khawatir. Kemarin malam karena Nenek semalam aku melayani tamu. Benar-benar tidak kesal. kamu bilang kamu bersama siapa? Sudah bilang tamu aku tentu tidak kenal. Jadi kamu tidak tahu siapa yang bersamamu semalam. Kenapa kamu masih begitu? Aku mabuk itu salahku. Tapi bukankah untuk mencari uang? Mereka memberi uang. Oh begitu. Nak brengsek, kamu ngapain sih? Kebiasaan buruk itu muncul lagi, Sisi. Jangan pedulikan dia. Buatkan aku surat cerai. Wah Fuzong. Minuman semalam belum puas ya? Siang hari sudah minum lagi, sedang tidak baik hati ya? Minggir. Wah ini pasti mahal banget. Untuk istri. Untukmu. Untukku ah. Aku tidak suka pria mahal pun tidak bisa. Tidak punya sopan santun sembarangan mengambil barang orang. Kamu sedang datang bulan ya? Sisi, baru aku tahu. Kemarin manajer memberimu obat dan membawamu ke kamar Fuzong. Kamu baik-baik saja. Tidak menyangka kemarin malam terjadi hal seperti itu. Sisi. Kenapa tiba-tiba hujan ya? Itu kayaknya istri tuan. Berhenti. Awalnya cuma mau kerja cari uang. Tapi hari pertama kerja sudah dinodai. Aku minta maaf sama Fusinghi. Lihat dia nangis, hatiku jadi sakit. Aku kenapa sih nangis aja? Fusinghi. Aku ingkar janji, maafkan aku. Ayo kita pulang dulu, jangan sampai sakit. Masalah perceraian tunggu dia tenang dulu.
Kenapa kamu gak apa-apa? Aku gak bisa pakai ini. Kayaknya rusak. Cepetan lab, jangan sampai kedinginan. Udah gede lab sendiri. Kita cerai aja. Apa katamu? Ulangi lagi. Bukannya udah ku bilang. Aku ingkar janji. Kemarin malam waktu kerja di klub, aku tidur sama seorang pria. Pagi ini kamu bilang. Asal ada uang aja kan? Aku cuma mau jadi pelayan. Awalnya cuma disuruh jual minuman. Tahu-tahu manajernya kasih obat. Suruh aku temani Pak Fu. Yang Master Li bilang kamu mabuk. Malam ini kamu istirahat di sini. Kami siapin kejutan buat kamu, pasti suka. Kukira dia orang baik. Kalau ketemu lagi aku bakal lempar kue lagi. Lalu pukul sampai babak belur. Gak usah segitunya juga. Maaf. Aku janji akan jaga diri. Tapi aku ingkar janji. Kemarin malam gak ada apa-apa. Tenang aja, meski kita cerai, aku bakal cepat lunasin utangku. Tapi kasih waktu dulu ya. Tunggu, apa katamu? Bodoh. Apa maksudnya ini? Apa yang sebenarnya terjadi, kasih tahu aku dong. Tadi malam yang bersamamu itu aku. Aku menemanimu sampai pagi. Tidak ada yang terjadi. Bukan mimpi, benar-benar dia. Dia terus menjagaku. Ngomong-ngomong, apalagi duduklah. Ah. Ini hadiah ya. Ini hukuman. Bukan gelang tangan ini, kenapa dipakai di kaki? Bukan gelang tangan ini, borgol kaki. Lihat nanti kamu masih kabur-kaburan. Apa tutup tiba-tiba begini? Kamu tahu nggak? Tempat kerjaku dulu itu dipaksa tutup. Katanya perintah dari Pak Fu. Tapi manajer kita malah menjilat Pak Fu. Masa sempat nyinggung perasaannya? Jangan-jangan karena aku. Karena kamu. Iya, Pak Fu kan dulu menyuruh orang membius aku. Tapi malah kamu yang kebetulan menggagalkannya. Pasti dia marah dong. Aku bilang Pak Fu itu benar-benar bukan orang baik. Apa kamu? Ada salah paham sama Pak Fu. Dia bukan orang seperti itu. Dia memang orang seperti itu. Sudahlah. Nggak usah bahas dia lagi, bikin kesal. Tapi mobil ini dari mana? Kok kamu punya mobil semahal ini? Aku pinjam sama bos. Agar kamu juga merasakannya. Suamiku baik sekali. Masih belum turun, nanti terlambat kuliah. Itu kan Ruan Sisi, dia kan cuma anak desa. Kok bisa turun dari mobil Maybach? Aku kenal plat mobilnya. Mobil itu milik grup Xinghua. Wah, pasti dia nyangkul orang kaya grup Xinghua. Memalukan sekali. Benar-benar siapa tahu dia ngapain aja.
Kamu ngapain? Ah, dasar tidak tahu malu. Masih berani makan. Kamu bilang siapa tidak tahu malu? Yang kamu tidak tahu malu. Benar-benar ceroboh kayak anak kecil. Ayo semua lihat orang kayak gini. Main mata dengan pria liar di luar. Merusak reputasi King Wei. Aku tidak. Kami lihat sendiri pagi ini. Kamu turun dari mobil mewah dan bergaul dengan pria tua memang. Kamu mahasiswa miskin dari desa. Di sini tidak punya sanak saudara. Kenapa pagi-pagi dijemput mobil mewah? Itu pinjaman orang. Malu sekolah sama orang kayak gini. Ia sekolah harusnya sudah mengeluarkan. Mensuyakin. Walaupun kamu dapat surat penerimaan, kamu tetap sampah yang dibenci. Orang kayak kamu tidak pantas kuliah. Hei, mau kemana? Mau pergi tidak mungkin. Tidak tahu malu. Kamu kan mau makan-makanlah. Makan. Makan sampai habis makan. Kalau tahu diri keluar sendiri dari King He. Makan. Iya. Keluar dari King He. Makan. Keluar dari King He. Siapa yang berani ganggu istriku? Lepas. Selain ayah, dia satu-satunya yang berani berdiri di sampingku tanpa ragu. Kalian berani ganggu istriku. Istri lagi. Dia masih muda sudah menikah. Kurasa dia cuma simpananmu. Ulangi lagi. Bilang lagi gimana dia memang tidak tahu malu. Aku lihat dia turun dari mobil mewah Shanshan. Kamu berani memukulku. Ayahku pemimpin di grup Shenghua. Kepala sekolah saja hormat padaku, kamu berani memukulku. Grup Shenghua. Ribut apa ini? Saya Pa Yang berani buat masalah di Qinghe. Kepala sekolah dia itu. Aku. Fu Zong Anda. Fuzong menyuruh saya untuk mengetahui keadaan King He. Fu Zong Minairu Anda Dadang. Ada instruksi apa? Fuzong awalnya berinvestasi di sekolah Anda untuk melatih talenta sosial. Apa yang Anda ajarkan sekarang? Bullying, memfitnah, dan menyebarkan rumor. Ini semua karena saya tidak bisa mendisiplinkan. Kalian berdua kalian dipecat. Kepala sekolah, ayah saya adalah pemimpin di grup Shenghua. Diam, bahkan jika ayahmu di sini. Kamu hari ini juga dipecat. Jika ada kesempatan berikutnya, kamu tidak perlu lagi menjadi kepala sekolah. Saya mengerti, saya mengerti. Kenapa masih tidak senang? Saya akan membantu menghukum mereka lagi. Saya tidak senang karena kamu selalu menipu saya. Saya menipu kamu. Bukan begitu, kamu bisa menyuruh kepala sekolah langsung memecat mereka berdua. Fu Xinghe. Sampai sekarang kamu tidak mau jujur pada saya. Maaf saya. Sebenarnya, Kamu bekerja di Shenghua, kamu jelas kenal Fu Zong. Kamu bilang tidak kenal dia adalah bosmu kan? ya itu salah saya. Tapi sebelumnya bukankah kamu salah paham dengan Fuzong? Saya tidak berani memberitahu kamu. Hei, kamu harusnya bilang kamu suami saya. Saya tidak bisa percaya kamu. Tapi dengan keributan ini, praktik luar sekolah yang diatur sekolah, saya mungkin tidak punya kesempatan. Jangan sedih, siapa tahu. Akan ada kesempatan praktik yang lebih baik datang tiba-tiba, benar kan? Halo, apa? Grup Shenghua. Baik-baik. Kamu benar-benar tepat. Grup Shenghua menelepon meminta saya untuk praktik. Bukan hal yang baik. Kamu tidak senang. Tentu tidak, itu Shenghua. Tapi, saya tidak pernah mengirimkan data praktik ke Shenghua. Oh, saya melihat aplikasi magangmu. Lalu bertanya pada Pak Fu. Pak Fu langsung merekrutmu. Katanya untuk menebus permintaan maaf sebelumnya. Sungguh Pak Fu sangat baik ya. Terima kasih juga suamiku, aku merasa setelah bersamamu, seluruh hidupku menjadi lebih beruntung. Apa yang kamu lakukan? Pakai sabuk pengaman, kita pergi. Oh. Nenek, kamu mau beli apa? Untukmu. Bukankah kamu mau kerja di Shenghua?
Ah, nenek belikanmu beberapa baju. Pakai yang cantik-cantik untuk kerja. Ah, tidak perlu nenek, aku cuma magang. Tidak perlu serius seperti ini. Tidak bisa begitu. Kerja itu sama seperti masuk ke masyarakat. Berpakaian rapi menghindari banyak masalah. Lagi pula nenek juga menyukaimu. Berpakaian yang cantik. Baiklah, terima kasih nenek. Cepat lihat yang mana kamu suka. Yang mana kamu suka beli Ya. yang itu. Bagaimana dengan yang ini? Ini nenek, bagaimana kalau kita pergi? Tempat lain ini terlalu mahal. Ayo, ini cuma berapa sih? Bagaimana dengan yang ini? Tidak, ini terlalu tua. Kalau yang ini? Juga tidak terlalu pendek. Ini bagus, kamu pakai berkelas. Tidak, warnanya terlalu gelap. Nenek, 3 ini aku tidak suka. Ya, Baik, 3 ini tidak usah. nenek, Yang lain dibungkus semua. Beli pulang pelan-pelan, pilih. bukan nenek, kamu tahu berapa harganya? Ini. Siapa ini pura-pura kaya? Ternyata kamu ini gadis desa. Non Liu, kamu datang. Gadis ini bagaimana bicaranya salah ya? Dia memang orang desa kampungan. Aku bilang kenapa ada bau? Bagaimana kalian bekerja? Ini adalah mal milik Shenghua. Apa sampah bisa masuk ke sini? Siapa yang kau sebut sampah? Atas dasar apa kau bicara seperti itu? Ayahnya Nona Liu adalah manajer mal Shenghua. Tentu saja dia berhak bicara, haha. Hanya anak seorang manajer mal. Sangat arogan. Mendidik anaknya seperti ini. Kurasa ayahmu ini manajer yang harus diganti. Kau bilang ganti ya ganti. Orang tua kau berani bicara besar ya? Aku bicara besar ah. Kau tahu cucuku siapa? Cucuku bekerja di Shenghua dan dia. Dan dia adalah karyawan kantor pusat grup Shenghua. Karyawan Shenghua, oh. Aku tahu dia yang menafkahimu ya. Aku bilang sekali lagi, dia suamiku. Aku tidak peduli siapa dia, kemarin dia sok jago di sekolah. Membuat kami dikeluarkan, aku belum menuntutmu untuk ini. Dia hanya penipu. Ayahku sudah mencari tahu. Fuzong baru-baru ini tidak mengirim siapapun ke sekolah. Ayahku sudah melaporkan penipuannya ke atas. Dia akan segera celaka besar. Kau bilang cucuku penipu. Kau bicara sangat lucu. Kau tahu tidak cucuku siapa? Aku tidak peduli cucumu ngapain, aku beritahu kau. Ini bukan sekolah, tidak ada yang bisa melindungimu. Hari ini kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Apakah kemarin Xinghi pergi ke sekolah membantuku tanpa izin? Fuzong sama sekali tidak tahu kalau masalah ini jadi besar. Apakah akan mempengaruhi pekerjaan Xinghi baik? Aku bisa minta maaf padamu, tapi bisakah masalah ini tidak diperbesar? Sisi, kamu tidak perlu minta maaf. Tidak ada yang besar. Aku lihat dia bisa buat apa orang tua. Kau neneknya pria liar itu ya? Bicara banyak, takut lidahmu kesleo. Hei, kau bisa menghinaku tapi jangan menghina nenekku. Cepat minta maaf. Aku memang tidak salah pilih orang. Menantu perempuanku ini sudah tepat minta maaf. Sampah sepertimu pantas aku minta maaf. Jangan kamu marahi menantu perempuanku, aku tidak hanya memarahinya. Aku bahkan akan memukulnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan menantu perempuanku. Pergi sana, nenek tua. Nenek-nenek, kamu baik-baik saja. Nenek tua pantas. Minta maaf pada nenek. Pergi sana. Marahi aku boleh, tapi jangan katakan nenekku. Minta maaf pada nenek. Kamu berani memukulku, aku akan memukulnya. Hei. Xinghi akan ada masalah besar. Apa yang terjadi? Aduh, istrimu dipukul parah. Apa hei? Sisi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, nenek. Rasanya enak ada yang peduli. Dalam 3 menit segera cari tahu istriku dan nenekku. Di mana mereka sebenarnya? Ya, Bagaimana dengan Sisi? Xinghi, kamu akhirnya datang. Sisi menderita banyak di dalam. Sedang membuat catatan di dalam. Nenek, Sisi, di mana kamu terluka ah? Tidak apa-apa, jangan takut, suami sudah datang. Beritahu aku siapa yang menyakitimu. Aku pasti akan membuatnya membayar. Kamu masih mau membuatku membayar. Kamu nenek. Ini yang kamu katakan menderita banyak. Bagaimana?
Kerusakan mental itu bukan kerusakan. Sisi terkejut begitu kecil sudah ke kantor polisi. Kamu bisa saja memberitahuku. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Aduh, hal kecil ini saja sudah membuatmu takut. Apakah kamu masih seorang pria? Ini masih hal kecil aku Singhi. Jangan salahkan nenek, oke? Semua salahku. Bagaimana bisa menyalahkan kamu terluka? Sakit tidak, kenapa kamu tidak memberitahuku? Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Hei, dia hanya tergores sedikit saja. Kalau ke rumah sakit seharusnya kami yang ke rumah sakit. Benar, dan juga kamu si penipu. Kemarin kamu berani pura-pura jadi orang dekat Pak Fu. Jangan lari kalau berani. Hari ini biar ayahku yang buka kedokmu. Singhi, mending aku minta maaf aja ya. Gak perlu, aku penasaran mau lihat. Siapa sebenarnya ayahmu? Siapa yang berani ganggu anakku? Kalian yang ganggu anakku ya? Anakmu yang mulai ribut duluan. Kamu sebagai manajer mal. Bisa nggak profesional gini, biarin anakmu berbuat semaunya. Kamu siapa sih berani ngatur aku? Dengar-dengar, kamu juga orang dari grup Shenghua ya? Aku di Shenghua. Nggak pernah dengar nama kamu. Mungkin jabatanmu terlalu rendah jadi kurang update. Percaya nggak aku bisa bikin kamu hilang dari Jiangcheng? Serang aku aja, jangan sentuh suamiku. Suamimu, hahaha. Oh, kamu toh sih nggak tahu malu. Yang suka cari orang kaya si jalan kecil ya? Hahaha. Ayah? Kamu berani. Halo, apa? Aku dipecat. Dipecat? Pergi. Aduh, Dia ternyata. Siapa ayah, kenapa? Pam, aku ada urusan, aku duluan ya. Kamu benar-benar anak pembawa sial. Kamu tahu nggak siapa yang kamu ganggu? Berani-beraninya macam-macam sama bos besar. Dia itu CEO grup Shenghua. Fu Xinghi. Apa? Ayahmu aja nggak ada hak buat ketemu dia. Kamu berani sekarang habis. Kita sekeluarga cuma bisa makan angin aja. Habis, semuanya habis. saya gaya kamu tadi waktu mukulin orang. Beneran keren banget. Tapi aneh juga sih. Kenapa manajer Liu tiba-tiba beneran dipecat? Aku dengar dari HR perusahaan beberapa waktu lalu. Manajer Liu itu mau dipecat karena korupsi. Mungkin kebetulan aja hari ini. Wah, kebetulan banget. Kapan kamu nelpon? Bukannya udah aku bilang. Dia dipecat karena korupsi. Memang cucuku yang hebat. Ini. Bukan bilang 3 itu nggak suka, yang lain udah dibeli. Sudah aku suruh kirim ke sini. Nenek ini. Satu ini aja udah mahal banget. Gak apa-apa. Ya, Nenek beli baju sebanyak ini, apa kita jadi punya utang? nenekku jarang jalan-jalan ke mall. Nggak ngerti harga. Kalau nggak dibelikan takut dia nggak senang. Jadi aku ambil inisiatif suruh ganti semuanya dengan barang KW. Kamu nggak marah ya? Tentu saja aku marah. Marah karena nggak kasih tahu aku duluan. Benar-benar bikin kaget, aku kira kita akan mulai hidup berutang. Sisi, kalian lagi ngapain? Cepetan coba. Lihat besok mau pakai baju yang mana. Hal ini. Jangan sampai nenek tahu ya. Datang nenek. Lihat yang mana kamu suka. Kenapa panas banget, apa kamu nggak nyalain AC? Cuaca kayak gini nyalain AC buat apa? Jangan-jangan kamu sakit. Minum jahe tidur cepat ya. Kenapa kamu berkeringat banyak banget? Nyonya tua. SST. Jangan ganggu cucuku lahir. Aku susah payah nyari ramuan ajaib buat pernikahan bahagia. Tapi Nyonya muda masih terlalu muda. Ya, Sisi masih muda. Tapi Singhi udah nggak muda beberapa tahun lagi. Kualitas Singhi udah nggak bagus. Jangan-jangan kamu sakit. Ah, Kenapa kamu berkeringat banyak banget? Jangan-jangan demam.
Aku nggak boleh kayak gini. Aku pasti gila. Kenapa selalu pengen cium dia? Apa yang terjadi denganmu? Jangan mendekat. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu tidak mendekat, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kenapa setiap hari selalu ada ujian? Lantainya sangat dingin. Apakah kamu yakin mau berbaring di lantai? Iya, di lantai. Aman. Ah. Aku tidur di lantai, kamu aman. Sejak ayahku pergi, ini pertama kalinya ada orang yang begitu baik padaku. Aduh. Tidak lihat. Orang muda ini hubungannya baik. Tapi tetap harus perhatikan batas. Sampai bermain di lantai. Nenek bukan. Baiklah, aku mengerti. Cepat bangun makan pagi. Iya. Sisi, aku belikan baju untukmu. Kenapa kamu tidak memakainya? Perusahaan besar seperti Shenghua, kalau ada yang lihat aku pakai barang palsu, apakah akan ada pengaruh buruk? Apa kamu tidak suka, tidak apa-apa. Nenek akan belikan lagi untukmu. Oh tidak, bukan begitu, besok aku akan pakai. Hahaha, baik. Tidak usah pedulikan orang lain, yang penting nenek senang. Sisi, baju yang kamu pakai ini koleksi musim semi dari Luo Shen kan? Rok ini harganya lebih dari 70.000 kan Sisi? Keluargamu kaya ya? Beli rok yang mahal sekali. Iya, dikasih orang. Ini ketemu baju sama tidak menakutkan. Siapa yang jelek, siapa yang malu, diam. Baju ini kamu yang beli. Ini koleksi baru dari Luo Shen. Aku saja tidak mampu beli, cuma bisa beli barang KW. Dia mahasiswa miskin, mana mungkin bisa beli. Luo Shen adalah calon mitra kerja kami di Shenghua. Dengan penampilannya yang melarat, mana mungkin dia bisa beli. Pasti palsu. Miskin, silakan ke sini. Fu sangat menghargai brand Anda. Semoga bisa menjalin kerja sama jangka panjang dengan Luo Shen. Karyawan perusahaan Anda terang-terangan memakai barang palsu brand kami. Ini adalah sikap kerja sama Shenghua. Manajer Qin, mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Baju clearance diary, mana mungkin, aku tidak kenal. Tidak punya uang tapi masih ingin pamer. Belanja barang palsu mempermalukan Shenghua. Maaf aku. Kamu tidak perlu minta maaf padanya. Perbuatan seperti ini kami sebagai pemilik merek tidak akan memaafkan. Dia bicara pada Supervisor Liu. Manajer Qin, mungkin Anda keliru. Apa kamu meragukan saya? Tanya sendiri padanya, apa yang dia pakai itu palsu. Yang dipakai Nona ini yang asli. Ternyata yang dipakai Sisi asli, yang dipakai Supervisor Liu palsu. Ternyata dia setiap hari pakai barang bermerek. Tapi itu KW. Dari mana Xinghi dapatkan KW yang begitu mirip? Sampai pemilik merek pun tertipu. Manajer Qin, maaf, jangan marah. Iya, Manajer Qin. Aku juga tertipu. Kamu anggap aku bodoh? Manajer Qin, kopi Anda. Ah. Maaf Manajer Qin, biar aku bersihkan. Gimana nih, ini kan edisi terbatas Ivan. Aku pakai ini untuk menghormati Manajer Fu. Sekarang jadi begini, gimana nih? Nah, ini dia. Walaupun Shenghua tidak bisa kerjasama dengan Luo Shen, salahnya bisa dialihkan ke ruang Sisi. Jangan buru-buru, aku ada cara. Kamu? Rok edisi terbatas Ivan ini didesain khusus untuk antisipasi kecelakaan lihat. Menurutku begini justru lebih cocok dengan aura Anda. Ternyata bisa dipakai begini, memang lebih cantik. Aku saja tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu. Karena yang mampu beli edisi terbatas seperti ini pasti seperti Anda. Kaya atau terhormat dan biasanya tidak akan mengalami kecelakaan seperti ini, jadi biasanya orang tidak akan memperhatikan. Untung Xinghi belikan aku KW yang sama persis. Memang tidak salah Shenghua sampai karyawan magang pun tahu banyak perusahaan seperti ini. Kami kerja sama pun jadi tenang.
Ambil kontraknya, kita tanda tangan begitu manajer Fu datang. Baik, aku segera siapkan. Tunggu sebentar, saat penandatanganan kontrak nanti kamu harus ikut dengan saya. Saya pasti akan memuji-muji kamu di depan Fuzong kalian. Sungguh-sungguh memuji kamu. Terima kasih Qin Zong. Kapan Fuzong akan tiba? Fuzong sudah ada di perusahaan, segera sampai. Setelah Fuzong kalian datang, saya pasti akan memintanya untuk memberikan bonus padamu. Terima kasih Qin Zong semuanya untuk perusahaan. Hari ini akhirnya bisa bertemu Fuzong. Ketua Anda sudah kembali dari luar negeri. Orangnya mana? Salah ruang rapat lantai 3. Fudong hari ini sangat terhormat bisa bertemu Anda. Tidak usah sungkan Qin Zong. Ini adalah ketua grup Shenghua kami, Ayah Fuzong. Ah Fudong, selamat siang. Saya adalah magang di Shenghua, nama saya. Ruan Sisi, halo. Sudah lama ingin bertemu denganmu. Anda kenal saya. Ini adalah menantu perempuan saya, Ibu benar. Dia memang terlihat beruntung. Fudong magang di perusahaan Anda benar-benar luar biasa. Tidak hanya bisa beradaptasi dengan cepat tapi juga punya pemahaman mendalam tentang berbagai barang mewah. Tentu saja dia dipilih oleh anak saya. Ah. Ketua bilang Sisi adalah magang khusus yang dipilih langsung oleh Fuzong. Oh, maksudnya itu akhirnya. Tidak mempermalukan Xinghi, oh. Ya, saya yakin setiap senior di Shenghua bisa melakukannya. Terima kasih atas apresiasi Qin Zong. Menantu saya ini memang tegas dalam hal publik dan pribadi. Sisi, kita harus ngobrol lebih banyak. Kita. Anak nakal, kenapa kamu? Ayah saya ada urusan mendadak, tolong tanda tangan untuk saya. Ah. Anak ini tidak bisa diandalkan. Maaf Qin Zong, anak saya ada urusan mendadak. Saya yang akan tanda tangan. Sisi, kamu keluar dulu, nanti saya cari kamu. Cari saya. Oh, baik. Selanjutnya akan merepotkan Shenghua, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik malam ini. Perusahaan kami juga menyiapkan jamuan makan malam. Semoga Fudong dan Fuzong bisa hadir. Qin Zong terlala, baik, malam ini saya akan meniru anak saya. Selamat menikmati minumannya. Terima kasih Fudong. Hati-hati di jalan. Akhirnya bisa ngobrol dengan menantuku. Ayah, Anda belum bisa jujur sama Sisi sekarang. Anak sialan, kamu bikin aku kaget, kenapa sih? Aku sengaja pulang buat ketemu menantu. Karena aku belum ungkap identitasku padanya. Apa Sisi sampai sekarang belum tahu identitasmu? Ini kan penipuan pernikahan. Masa sih disebut penipuan, jangan lebay. Aku cuma belum nemuin waktu yang tepat buat ngasih tahu dia. Ruan Sisi ternyata istri Fu Xinghi. Keluarga kita kan bukan aib. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Pokoknya ceritanya nggak bisa dijelasin sekarang. Intinya Anda belum bisa ketemu dia sekarang. Nggak usah bahas itu, Mama mana. Kenapa nggak ikut sama Anda? Oh, dia datengnya besok. Katanya belanjaan belum kelar. Aku mau tanya kenapa tiba-tiba nggak bisa tanda tangan kontrak. Sampai suruh ayahmu. Acara makan malam keluarga Qin kamu aja yang pergi. Oke. Oh iya. Walaupun sekarang aku belum bisa kenalan sama menantu. Tapi aku harus kasih sesuatu. Transfer 100.000 ke rekeningnya, bilang aja itu hadiah dari bos Qin. 100.000. Dia cuma magang, nanti bikin orang curiga. Pakai rekening pribadi aku yang mau. Sudah malam, ngapain masih sibuk? Nyiapin dokumen. Besok pagi. Aku harus siapin semua rencana proyek selama 10 tahun ke depan. Sendirian. Siapa yang ngasih tugas ini? Mau aku bantu? Nggak usah deh. Aku kan memang orang dalam, nggak boleh gara-gara hal kayak gini. Ada apa sih? Kalau begitu aku temani kamu. Oke. Kamu belum makan ya? Dasar si ceroboh, ikut aku.
Masih lapar. Ini enak banget. Halo. Halo Sisi, Wahyuan Bao nggak mau menyusui. Tapi aku sudah belikan susu formula. Ngomong-ngomong, susu formula anjing ini mahal banget ya. Jangan khawatir soal uang, aku sudah magang. Aku bisa merawat bayi-bayi ini. Bayi, dia punya bayi. Ada apa? Gak apa-apa Sisi. Karena Karena kita sudah jadi suami istri. Kamu bisa cerita tentang masa lalumu padaku. Dulu nggak ada hal baik. Ya terutama setelah ayahku meninggal. Ibuku dan kakakku selalu memaksaku menikah untuk mahar. Aku susah payah baru bisa kabur. Ternyata dia dipaksa keluarganya. Hal sebesar ini. Kenapa dulu nggak bilang? Ini kan bukan hal yang membanggakan. Siapa yang enak ngomong? Dan dulu kan bilangnya pernikahan kontrak. Jadi aku nggak bilang kamu keberatan. Tentu saja nggak. Itu semua sudah berlalu, ada aku di sini. Aku nggak akan biarkan kamu susah lagi. Barusan aku dengar kamu bilang di telepon. Tentang bayi itu. Kamu dengar ya, tenang saja. Aku bisa merawat 3 bayiku sendiri. Pasti nggak akan merepotkanmu. 3 bayi ya? Wah, sekali lahir langsung 3. Kembar 3. Pantas dia bilang harus kerja keras cari uang. Karena kita sudah jadi suami istri, segala hal harus kita tanggung bersama kamu. Mending bawa bayi-bayi itu ke rumah. Beneran. Makanan dan kebutuhan sehari-hari. Aku akan membelikan yang terbaik untuk mereka. Ah, itu bagus sekali. Dulu karena kurang gizi, bayi pertama tidak sempat lahir. Maksudmu? Dulu pernah keguguran. Iya, itu salahku. Dia juga pernah keguguran Sisi. Itu bukan salahmu mulai sekarang. Aku janji tidak akan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5-0. Presiden direktur terlalu dermawan. Dia memberikan bonus sebanyak ini. Halo. Halo Nona Ruan, Fu Xinghi mabuk, datanglah ke sini. Apa mabuk? Aku tidak mabuk. Baik. Fu Zong, hati-hati, aku sudah memberitahu Nyonya Muda untuk datang. Sisi. Kamu datang kamu. Kok jadi tinggi sekali? Fu Zong, kamu salah orang, aku bukan Nyonya Muda. Sisi. Tenang saja. Aku tidak peduli kamu pernah keguguran. Aku juga tidak peduli kamu punya berapa anak. Sisi, aku akan baik padamu seumur hidup. Nyonya Muda pernah keguguran dan punya anak. Fu Zong benar-benar mencintai. Ternyata Ruan Sisi adalah orang kotor seperti ini. Aku akan sebarkan kabar tentangmu ke semua orang. Lalu aku akan panggil ibumu yang miskin. Lihat bagaimana kamu bisa bertahan di perusahaan Fu. Sisi. Fu Zong. Tenang. Kalian. Itu bukan Nona Ruan, kamu salah paham. Fu Zong, dia bukan Fu Xinghi. Dia selalu bicara ngawal kalau mabuk. Aku tidak bersalah. Aduh, aku hanya bercanda. Kamu sampai panik. Bangun, istrimu sudah datang. Sayang, kenapa kamu di sini? Aku bilang, kok kamu jadi jelek banget sih? Sisi. Anakmu. Udah, aku ngerti. Kamu udah bilang berapa kali aku akan menjemput mereka dalam beberapa hari ini. Itu Nona Ruan. Suamimu benar-benar baik padamu, jarang ada pria yang bisa melakukan hal seperti ini. Nona Ruan, kamu harus menghargainya. Aku duluan ya, tidak mau mengganggu kalian. Oke. Hal seperti ini. Mengapa tidak boleh memelihara anjing? Ayo. Ayo kita pergi.
Oh iya, bukankah kamu bilang ingin menjemput bayi mereka lebih cepat? Aku akan telepon temanku sekarang. Temanmu juga membantu merawat anakmu. Hubungan kalian sangat baik ya? Iya, hubungan kami sangat baik. Tapi ini juga anaknya. Ini juga bayinya. Apakah ini ayah si bayi? Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Kamu masih berteman dengannya. Kok tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan? Kenapa kamu bilang begitu? Dia kan sudah merawat anaknya. Bagaimana bayinya? Cepat tunjukkan padaku. Ternyata mahasiswa itu mudah ditipu. Aku ingin melihat pria seperti apa yang bisa membuatmu berteman setelah putus. Sisi bayi-bayi ini baru saja makan. Wah, lucu banget. Kok perempuan? Lalu apa? Cepat lihat bayi-bayiku. Bagaimana lucu kan? Ini yang kamu bilang bayi. Lalu apa? Kalau ini bayi. Dia pertama kali. Bu, boleh tanya siapa Anda? Fu Xinghe, kamu keluar sekarang. Kamu anak nakal, kamu memang di sini. Kamu semalaman tidak pulang kill your main. Aku akan membantu menantu perempuan beri pelajaran padamu. Mama. Aduh, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Bukan. Mengapa Anda langsung bertindak begitu? Anda masih berani bertanya kenapa Anda semalaman tidak berkeliaran dengan wanita lain di mana Anda menempatkan menantu Ibu, saya. lihatlah penampilannya, apakah dia seperti wanita simpanan? Bagus, yang kecil seperti ini pun tidak Anda lewatkan. Apakah Anda manusia? Anda salah paham, Xinghe dia. Anda diam, Xinghe juga Anda panggil. Hanya istrinya yang boleh memanggilnya begitu. Anda sudah dewasa, masih kecil. Mengandalkan kecantikan Anda pergi merampas suami orang. Orang tua Anda membesarkan Anda sampai besar hanya untuk Anda merayu pria tua. Ibu sepertinya memuji saya. Ibu, Anda salah paham. Dia adalah istri saya. Saya menginap di tempat istri saya, ada masalah apa? Anda masih berani membelanya. Apakah Anda pantas terhadap istri Anda? Anda adalah menantu saya. Ibu, Anda minum teh. Aduh, panggilan ibu Anda sangat manis. Ayo cepat duduk, biarkan ibu melihat baik-baik. Sangat maaf, ibu tadi salah paham. Tidak menakutkan Anda kan? Ibu minta maaf, apa yang Anda suka ibu belikan semuanya. Tidak perlu, saya tidak kekurangan apa-apa. Aduh, terutama saya tidak menyangka. Xinghe sudah seumuran ini masih bisa menemukan gadis muda dan cantik seperti ini. Ibu, apakah saya benar-benar anak kandung Anda? Anda diam, ini semua salah Anda. Siapa yang menyuruh Anda tidak pulang malam? Salah saya. Ayah saya yang menyuruh saya pergi ke pesta. Bagaimana bisa salah saya? Oh ya, ayah. Dia tidak ikut dengan Anda. Apakah saya harus mencari waktu untuk menemui ayah? Kemarin bukankah Anda sudah bertemu ayahnya di perusahaan? Sudah bertemu di perusahaan. Ya, dia juga menelepon saya memuji, mengatakan bahwa Anda. Ibu saya ada sesuatu untuk memberitahu Anda. Apa Sisi sampai sekarang masih tidak tahu identitas Anda? Bukankah ini penipuan pernikahan? Anda dan ayah saya benar-benar sepasang suami istri. Jadi kapan Anda berencana memberitahunya? Masa iya kita terus-terusan nunda gini? Aku. Mending sekarang aja deh. Bohong itu makin cepat dikasih tahu makin bagus. Kalau kamu jantan sekarang juga kamu kasih tahu Sisi. Cepetan-cepetan. Sisi, aku ada yang mau bilang. Apa sih, serius banget? Sebenarnya aku. Sisi. Nenek. Mama Shufen juga ada ya? Sisi, cepet lihat apa yang aku beli buat si kecil. Nak, lihat dong. Ini bagus banget kan? Pasti lucu banget kalau dipakai sama si kecil. Bagus sih, bagus. Tapi ini buat orang kan? Aduh, kamu ngomong apa sih? Cucu cicit aku ini. Bukan orang ya, aduh. Bukan nenek, dengerin aku dulu. Sisi, kamu hamil ya? Udah berapa bulan? Nggak, aku nggak hamil. Aku sama Xinghe baru semalam. Mana mungkin cepet banget. Aduh, Shufen, kamu salah paham. Ini bukan anaknya Xinghe. Ini anaknya Sisi dulu waktu itu. Sisi masih muda, nggak ngerti jadi ketipu. Apa masih muda apa ketipu? Aku nggak punya anak. Aduh Sisi.
Kami nggak bakal ngejauhin kamu. Tenang aja. Nenek percaya sama kamu. Nggak bakal karena ini. Nilai kamu beda. Nenek dengerin aku dulu. Jam kamu. Kalau Singhi ngejauhin kamu, aku nggak bakal biarin. Nenek udah nyariin dokter kandungan yang paling bagus. Aborsi itu bisa diobatin. Apa aku? Aku pernah aborsi. Siapa sih yang nyebarin rumor tentang aku? Nenek anak yang saya maksud. Itu adalah anjing liar yang saya adopsi. Apa? Saya harus tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor tentang saya. Sisi. Saya pikir jika kesalahpahaman sudah dijelaskan itu sudah cukup. Biarkan masa lalu berlalu. Kita harus melihat ke depan. Tidak, kamu tahu tidak, reputasi itu sangat penting bagi seorang wanita. Orang itu benar-benar keterlaluan. Sangat keterlaluan. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Selama ini kamu menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa, pasti sangat sulit. Kalau orang lain, mungkin saya sudah diusir. Kalau orang lain kamu juga tidak akan difitnah. Nenek kamu bilang apa? Bukankah seharusnya saya baik padamu? Saya pikir orang yang menyebarkan rumor itu, mungkin dia sendiri tidak tahu. Dia sendiri mungkin juga salah paham. Jangan lagi kamu membelanya. Orang itu bukan jahat. Dia sangat jahat kalau saya menangkapnya. Saya pasti akan memukulinya sampai mati. Melon ini enak, cepat makan. Makan lagi. Mengapa mereka semua melihat saya? Kalian melihat apa? Kamu masih berani bertanya, lihat sendiri. Budaya di grup Shenghua sangat buruk. Karyawan wanitanya tidak bermoral melahirkan anak tanpa menikah. Ini. Ruan Sisi, saya akan membuatmu terkenal buruk. Saya lihat bagaimana kamu bisa menjadi Nyonya Fu. Ruan Sisi, kamu masih punya muka tidak? Sekarang semuanya karena kamu. Orang-orang bilang budaya Shenghua buruk. Ini omong kosong, ini tidak benar. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau kamu benar-benar tidak melakukan ini, mengapa justru kamu yang punya skandal? Siapa sebenarnya yang mengobrol di luar sana? Kerjasama perusahaan dengan Tuan Qin akan segera dimulai. Tuan Qin ini orangnya sangat menjaga gengsi. Kalau karena kamu mempengaruhi kerjasama perusahaan, mungkin semua usaha Tuan Fu, semua akan sia-sia. Saya akan menjelaskan sendiri kepada Pak Fu. Janji dengan Pak Qin jam 2 siang. Ya. Pak Fu tidak ada. Ya, cari ketua dewan. Apa anak anjing itu? Dikira anaknya Sisi ini bisa salah. Bagaimana saya bisa melahirkan orang bodoh seperti ini? Bukan kamu yang melahirkannya. Saya jauh lebih pintar darinya. Bagaimana mungkin saya bisa menikahimu? Mama. Pak Fu, lihat. Pak Fu tidak mau kerja sama lagi. Kerja apapun tidak lebih penting dari istri saya. Minta departemen teknis selidiki ID pemilik postingan ini. Selain itu, minta departemen PR menghapus semua detail terkait. Saya ingin tahu siapa yang tidak tahu diri. Berani mengganggu istri saya. Kalian. Sisi, bukan kami. Mama, apakah dia mengancam pekerjaan Singhi? APA. Mama, jangan takut, ada saya di sini. Saya akan melindungimu. Melindungi. Ketua dewan, saya benar-benar sangat menghormati Anda, tapi tidak menyangka Anda orang seperti ini. Sisi, kamu benar-benar salah paham. Ya Sisi, kamu benar-benar salah paham. Dia tidak melakukan APA. Mama, saya tahu kamu khawatir dengan pekerjaan saya dan Singhi. Tenang, saya dan Singhi pasti tidak akan membiarkanmu diganggu. Lagi pula saya memang datang untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Jangan mendekat. Nyonya muda sepertinya di kantor direksi. Pak Fu sangat baik pada Nyonya muda. Saya tadinya merasa bersalah karena skandal saya mempengaruhi perusahaan. Tapi sekarang terlihat. Ini jelas atasan tidak benar, bawahan ikut rusak. Pantas ada yang membuat rumor buruk tentang saya. Apa-apaan ini?
Sisi, Singhi, kenapa kamu datang? Anak nakal, kamu datang tepat waktu, cepat jelaskan. apa yang terjadi? Singhi, kamu tahu tidak? Ketua baru saja memperlakukan ibu kita dengan buruk. Dia bahkan memegang tangan ibu kita dan tidak mau melepaskannya. Sisi, jangan buru-buru marah dulu. Mungkin ini cuma salah paham. Bagaimana mungkin ini salah paham? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ayah tahu, pasti dia akan sangat marah. Sebenarnya, Singhi, aku ada urusan mendesak. Aku harus menerima telepon. Kamu jaga ibu baik-baik ya. Sisi, Sudah kubilang kalau kamu tidak menjelaskan hal ini, pasti akan ada masalah. Aku cuma memegang istriku sendiri. Malah dikira mesum, dasar anak kurang ajar. Ini semua karena kamu. Membuat citraku di depan calon menantu jadi hancur berantakan. semua ini bisa dijelaskan. Tapi sekarang ada orang di internet menyebarkan rumor kalau Sisi hamil sebelum menikah dan tidak bermoral. Ini yang perlu segera ditangani. Bukankah kamu yang memulai semua ini? Bukankah kamu yang menyebarkan rumor ini? Aku cuma bilang ke nenek tidak ada yang lain. Siapa lagi ya? Sisi, tenang saja. Aku tidak peduli kamu pernah aborsi. Aku juga tidak peduli berapa anak yang pernah kamu miliki. Mereka semua adalah anakku. Tidak mungkin. Apakah ini Luming? Sungguh tuduhan yang besar. Dasar anak kurang ajar, akhirnya kutemukan kamu. Ibu, kakak, kenapa kalian ke sini? Ini tempat kerjaku, jangan bikin ribut di sini. Kenapa kami ke sini kamu masih tahu malu ya? Kamu baru ingat sekarang? Aku ngapain sih? Aku susah payah membesarkanmu. Kamu malah kabur ke kota untuk hidup enak. Tidak peduli dengan nasib ibumu. Benar, jangan pikir kamu bisa bersembunyi di kota. Kami tidak bisa menemukanmu. Aku beritahu kamu, Ruan Sisi. Kamu lahir adalah keluarga Ruan. Mati pun tetap keluarga Ruan. Seumur hidup kalian tidak akan bisa lepas dari kami. Atas dasar apa uang yang membiayai sekolahku? Semua itu adalah hasil jerih payah ayah. Setelah ayah pergi, aku tidak pernah menghabiskan uang kalian sedikit pun. Uang itu hasil kerjaku sendiri. Aku tidak berhutang pada kalian. HMPH, kamu masih berani mengatakan itu. Kalau bukan karena kamu memaksa ayahmu untuk bekerja keras mengumpulkan uang sekolahmu, ayahmu tidak akan jatuh sakit karena kelelahan dan meninggal begitu cepat. Ya benar. Ayah mati karena kamu. Sekarang kamu sukses tapi tidak peduli lagi HMPH. Mari kita semua nilai ini. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia harus dihukum oleh langit. Ruan Sisi, bagaimana bisa dia seperti ini ya? Benar. Awalnya aku tidak percaya kata-kata di intranet. Tapi sekarang jelas. Ruan Sisi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Untuk uang kamu bisa egois dan meninggalkan keluarga. Kalau begitu, kamu berhubungan sembarangan dan punya anak tanpa menikah. Juga untuk uangnya. Anak tanpa menikah. Aku tidak semua itu. Semua itu hanya omongan mereka. HMPH, baiklah kamu. Aku menyuruhmu menikah untuk mahar. Kamu tidak mau. Tapi kamu hamil dengan anak orang lain. Ternyata benar memanggil keluarga Ruan Sisi. Baru saja ada skandal grup Xinhua punya keluarga seperti ini. Aku ingin lihat apakah Siofu masih bisa menerimanya. Aku tidak peduli anak nakal, aku beritahu kamu. Hari ini, kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Sisi. Ketua Siofu, tidak baik ada masalah di lantai 1. Siapa yang menyuruhmu masuk? Tidak lihat kita sedang bicara kerja keluar. Ini tentang Ruan Sisi. Sisi, kenapa? Pantas saja aku cari kamu di sekolah, mereka bilang kamu sudah menikah. Kamu cepat katakan siapa pria brengsek itu. Cepat katakan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Ayo kita cepat cari dia, suruh dia ganti rugi. Tidak mau lepaskan aku. Ruan Sisi, kamu berani memukulku. Kamu demi pria brengsek itu, berani memukul ibumu. Sungguh keterlaluan. Mari lihat semua, mari lihat. Anak durhaka ini. Aku tidak memukulmu. Ruan Sisi, berani-beraninya kau memukul ibu. Hari ini, aku akan menggantikan ayah membereskanmu. Pergi. Katakan, siapa pria brengsek itu? Katakan. Sisi,
Baik-baik saja Sisi. Anak. Siapa kau berani memukul anakku? Aku akan melawanmu. Siapa yang berani bergerak? Fu Zong baik-baik saja. Dia memanggilmu apa? Siapa sebenarnya kau? Maaf Sisi, nanti aku jelaskan. Bikin masalah di grup Shenghua. Luming tangani mereka. Hei, lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian siapa? Ibu orang ini pasti pria brengsek Ruan Sisi itu. Dia berani menghina Fu Zong. Fu Zong siapa? Presiden grup Shenghua orang terkaya saat ini. Ahli waris keluarga Fu Xinghe. Apa? Tidak mungkin. Anak perempuan ini seberapa sih? Aku pasti tahu tidak mungkin. Benar. Dia cuma pembawa sial. Berani bikin masalah di Shenghua, bahkan menghina nyonya muda. Pukul mereka. Jangan pukul, jangan pukul. Aduh Fu Zong. Aku salah, jangan pukul. Ruan Sisi, kau hanya diam melihat kakakmu dipukuli. Kau dan dia adalah saudara kandung yang baik. Kau tidak boleh tidak punya hati nurani. Dia yang memukulku duluan. Ketika dia memukulku, apakah dia berpikir dia kakakku? Dia pantas mendapatkan ini. Sayang, ayo kita pergi. Ruan Sisi, meskipun kamu tidak mengakuinya. Bagaimana dengan aku? Apakah aku pun kamu tidak akui? Aku yang melahirkanmu. Nyawamu pun milikku. Kau selalu bilang kau memberiku nyawa. Saat aku lahir kau membenciku karena aku perempuan. Membuangku di gunung ayahku yang menemukanku dan membesarkanku. Sejak kau membuangku, tidak ada lagi ikatan ibu dan anak di antara kita. Ruan Sisi, kau kejam. Diam. Ruan Sisi, aku dan ayahmu adalah suami istri. Itu harta bersama secara hukum. Kamu tidak bisa mengelak. Membesarkan anak sampai 18 tahun juga hukum. Setelah 18 tahun aku tidak pernah meminta uang dari kalian. Aku tidak berhutang pada kalian. Ingin minta mahar dari suamiku, aku beritahu tidak ada. Kami tidak berhutang padamu seumur hidup. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kamu, Istriku bilang tidak ingin melihat kalian lagi. Lempar keluar. jangan. Ruan Sisi, kau tidak punya hati. Aku tidak akan membiarkanmu. Hari ini aku umumkan di depan umum. Ruan Sisi adalah istriku Fu Xinghe. Dan nyonya rumah Shenghua, siapapun yang berani menyebarkan rumor di luar, aku akan menghukum berat. Ruan Sisi, Fu Xinghe melindungimu. Aku tidak percaya ketua dan nyonya tahu wajah aslimu. Masih bisa menerimamu. Masuk. Kenapa kamu datang lagi? Ketua, ada hal penting yang ingin saya laporkan. Tentang Ruan Sisi. Cepat bilang. Ketua tidak tahu. Ruan Sisi terlihat seperti mahasiswa. Tapi licik, dia menipu Pak Fu. Dia dari desa kampungnya sudah menikahkannya sejak kecil. Sekarang sedang ribut di bawah. Xinghe. Bukan sudah menangani ini. Masih belum selesai. Dengan Xinghe, Sisi pasti tidak akan dirugikan. Tidak hanya itu, Ruan Sisi itu masih berperilaku tidak sopan. Masalah memiliki anak yang belum menikah telah menyebar secara online. Itu benar-benar berlebihan. Ya, dia membuat Shenghua begitu terkenal. Dia tidak bisa tinggal di Shenghua lagi. Terlalu banyak harus diperiksa. Siapa yang mendiskreditkan menantu saya? Apa? Kau peduli dengan anakku? Tentu saja Bu Fufu selalu sangat baik. Tentu saja sebagai karyawannya tidak bisa menatapnya dengan sia-sia. Terzalimi. Kau bertindak dengan baik. Mulai besok, kau tidak harus tinggal. Apa? Melampaui laporan untuk mengotak-atik benar dan salah. Dia juga mengatakan hal-hal buruk tentang menantu saya. Orang sepertimu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda di grup Shenghua. Datang. Tunggu sebentar. Tuan Fu bicara dengan ketua. Ini semua untuk Anda. Didedikasikan untuk saya. Cara Anda untuk Shenghua adalah di internet. Sebarkan kebohongan di mana-mana dan terakhir kali.
Anda memakai palsu untuk membuat marah Qin. Juga menyakiti Sisi dengan sengaja membawa kopi. Saya tidak peduli dengan apa yang tumpah pada Presiden Qin. Kau pikir aku bisa bicara? Fu selalu tidak aku. Terakhir kali adalah kecelakaan. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku bingung. Mulai hari ini Anda dipecat oleh Shen Hua. Adapun Liu keluarga tidak pernah bisa berdiri di Jiancheng. Fu total. Aku tahu itu salah. Sisi, aku mohon. Aku salah sebelumnya, aku bingung. Aku tahu Count Fu. Bisakah Anda melihat cinta sebelumnya? Kau membantuku memohon pada Fu. Kau bahkan mengabaikan reputasi Sheng Hua. Aku mundur 2 kali. Sebagai gantinya Anda harus masuk. Apa yang bisa kita katakan? Silakan. Sisi. Urusan di rumah sudah selesai. Sudah selesai semua. Hanya saja, sekarang aku harus memanggilmu ketua atau ayah. Sisi, kamu sudah tahu. Aku juga baru tahu. Kenapa kalian semua menyembunyikan hal sebesar ini dariku? Sisi, kami tidak bermaksud menipumu. Semua ini karena Singhi dasar kau brengsek. Kamu lihat, kamu sudah membuat menantuku menangis. Tapi setidaknya ini membuktikan. Aku bukan seorang playboy. Aku dan Ibu Singhi itu sah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Sisi. Kamu tidak marahkan? Tidak, bagaimana mungkin aku marah? Aku hanya merasa. Sepertinya aku semakin tidak pantas untukmu. Tidak mungkin, aku sudah bilang. Aku akan selalu baik padamu seumur hidup. Sayang. Ya, Kamu mau makan di restoran Michelin di kota. Aku bisa mengaturnya. Kenapa harus ke warung kecil seperti ini? sudahlah, aku tahu kamu kaya. Tapi hari ini aku bertemu temanku, jadi ikuti kebiasaanku. Ya, Ling Ling, cepat duduk. Halo, aku teman Sisi. aku suami Sisi. Aku tahu kita pernah bertemu di video. Masih tampan seperti biasa. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Ah, kamu tidak tahu. Sekarang perusahaan kita bekerja untuk Sheng Hua. Terutama si Fu Zong itu. Benar-benar menyebalkan. Si Fuzong ini. Apa yang dia lakukan sampai kamu sangat membencinya? Ah, kamu tidak tahu. Proyek itu terus diubah membuatku lembur sampai sekarang. Dan klub tempat aku bekerja sebelumnya, sepertinya juga dihancurkan oleh si Fu Zong itu. Kamu bilang si Fu Zong ini, apakah dia sial untukku? Sayang, sepertinya kamu perlu introspeksi diri. Kenapa kamu menyuruh suamimu introspeksi? Karena suamiku adalah CEO grup Sheng Hua, Fu Xinghe. Ah, maaf ya, aku benar-benar tidak tahu. Sudahlah, aku menyuruhmu lembur, kamu menyemprotku air. Kita sudah berimbang. Anda benar-benar tidak marah lagi. Aku mana berani. Kamu adalah sahabat terbaik istriku. Kamu memang mengerti. Karena Anda sudah bilang kita berimbang. Maka aku tetap harus menepati janjiku dengan Sisi. Ujian dari sahabat. Ujian? Pelayan? Ujian apa? Banyak sekali. Sisi, suamimu. Tidak mungkin tidak bisa kan? Siapa bilang aku tidak bisa? Ini kan cuma minum. Ayo. Minum-minum cepat, ayo. Bersulang. Ayo. Lanjut lagi. Bersulang. Sisi, aku sudah mandi.
Buatkan aku surat perceraian Sisi. Dengar dulu penjelasanku. Itu cuma kecelakaan. Kamu bilang kenapa sebelumnya kamu tidak mau memberitahuku identitas aslimu. Aku akui awalnya menikahimu. Agar kamu merasa tenang. Tapi kemudian aku tidak berpikir begitu lagi. Lagian waktu itu aku tidak mengenalmu. Aku kira kamu mau menipuku. Kamu pikir aku penipu, takut aku akan terus bergantung padamu ya? Tidak mungkin. Sisi, percayalah padaku. Kamu mau aku percaya bagaimana? Pantas dulu dengar aku punya anak, kamu sama sekali tidak peduli. Ternyata memang sudah siap untuk bercerai ya. Apapun ada anak atau tidak buatmu sama saja ya. Tentu saja tidak, itu karena aku peduli padamu. Apapun yang pernah terjadi, aku hanya ingin bersamamu. Lalu ini apa? Waktu itu aku kira kamu. Kupikir kamu mau. Mikir apa, nggak bisa ngomong ya? Keluar. Sisi, buka pintu dong. Sisi. Singhi, kenapa kamu tidur di sini? Nenek. Sisi mana? Apa ini? Kenapa bisa cerai? Ah, kamu sama Sisi kenapa sih? Tiga menit. Aku mau tahu Sisi pergi kemana. Aduh Sisi, kamu kenapa hari ini? Tempat-tempat ini biasanya nggak kamu datangi. Dulu beda, sekarang udah beda. Aku sekarang cerai, mana yang nggak boleh? Cerai gimana ceritanya? Aku kasih tahu Fu Xinghi ini. Dia brengsek. Aduh, minum pelan-pelan. Udah, jangan minum lagi. Ceritain dong gimana kejadiannya. Fu Xinghi ngapain sama kamu? Dia pecat kerjaanku. Dan putusin bisnis keluarga Liu di Jiangcheng. Xinghi bukan orang kayak gitu. Apa kamu ngapain sama dia? Aku semua yang aku lakukan buat kebaikannya. Aku? Kenapa? Hah? Ini bukan pelayan kecil itu ya? Kayaknya Li Bowen. Belum tahu Ruan Sisi itu istri Fu Xinghi. Li Xiao, gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Bukannya kamu bilang di dunia ini, gak ada cewek yang gak bisa kamu taklukkan. Aku taruhan kamu gak bisa taklukkan cewek itu. Dia ya? Betul, Nggak mau taruhan. bukannya kamu bilang. Iya. Aku bilang di Jiangcheng ini. Nggak ada cewek yang nggak bisa aku taklukkan, tapi Tapi apa? aku lagi ngomong besar aja. Asal kamu bisa urus si cewek itu, aku akan kasih tahu kamu sebuah rahasia. Tentang Fu Xinghi. Dia. Ruan Sisi. Kau membuatku ketahuan pakai barang palsu. Memelukan di Dapen, Simua Orang. Dan membuatku diusir dari Shenghua kali ini. Aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Halo adik-adik. Pergi sana, pergi. Apa sih kamu ini? Biasanya selalu sekeras ini ya? Tidak. Aku hanya keras sama pria tua. Maaf. Teman baikku hari ini agak gila. Aku mengerti. Pria tua itu. Semuanya bodoh. Tapi adik, jangan salahkan aku. Aku saudari perempuan. Ah. Saudari perempuan. Aku juga hari ini disakiti oleh pria tua.
Adik, seharusnya kita minum bersama. Saudari perempuan, ternyata kamu. Ah, tidak apa-apa, saudari perempuan itu baik. Ayo bersulang, ayo. Ayo minum. Ayo minum satu. Semoga saudari perempuan. Nyonya muda sekarang tinggal di rumah temannya. Dia sepertinya tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Siapa yang menyuruhmu menyiapkan perjanjian cerai? Aku suruh kamu siapkan, kamu langsung siapkan, tidak punya pendapat sendiri ya? Aku. Apa? Lagi bad mood, keluar main-main. Melepas penat, ayo. Tebak siapa yang kutemui? Kamu ketemu siapapun bukan urusanku. Kalau kamu tidak datang jangan menyesal. Ayo main bersama, cepat-cepat. Ayo. Sudah kubilang aku tidak mau pergi. Fu, aku melihat Ruan Sisi dan 5 Bu masuk ke ruangan hotel bersama dan bilang mau main poker bersama. Apa? Fu Zong, akhirnya kamu datang. Ruan Sisi wanita tak tahu malu itu. Dia berani menggoda temanmu. Aku tidak memukul wanita, tapi kalau kamu berani memfitnah Sisi lagi, jangan salahkan aku. Buka pintu. Kamu bilang tidak akan datang. Siapa ini? Masuk. Aku bilang ya. Kali ini, aku bertemu dengan pelayan kecil itu. Yang kamu suka waktu itu. Seru banget, ayo. Ikutlah. Katakan apa yang kamu lakukan padanya. Kamu ngapain sih? Aku panggil kamu tidak datang. Semoga kamu tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, persahabatan kita selesai. Kenapa marah-marah, kamu sedang PMS ya? Fu Zong, lihat. Kalian sedang. Kami sedang main kartu. Kalau kamu datang lebih awal, tidak akan kalah berkali-kali. Apakah dia yang kalah tadi? Cepat gambarkan dia. Jangan curang ya, tidak tahu. Orang lain pikir kita sedang apa? Aku datang untuk. Sudah lihat kamu tadi. Orang lain pikir kamu datang untuk menangkap selingkuhan. Fu Xingyi, kamu anggap aku seperti apa? Aku adalah dia. Kenapa berani melakukan tapi tidak berani mengakui? Tidak ada. Aku benar-benar khawatir padamu. Jangan gunakan kekhawatiran untuk menutupi fakta bahwa kamu mencurigaiku. Apa yang terjadi? Urusan suami istri jangan ikut campur. Apa suami istri? Baiklah Fu, aku anggap kamu saudara. Kamu anggap aku selingkuhan. Kamu tidak hanya meragukan karakterku, tapi juga seleraku. Diam, kamu juga diam. Kamu masih melotot, kamu yang harus mengerti. Kamu yang salah, aku berpihak pada adikku. Sayang, aku salah. Kamu panggil siapa sayang? Kita sudah bercerai. Aku tidak setuju. Perjanjian cerai itu kan kamu yang buat. Aku nggak peduli, aku menyesal, aku tetap nggak setuju. Keberatan ditolak. Sisi. Sudah Sisi. Kamu masih marah ya? Kamu nggak serius mau cerai sama dia kan? Dia yang mau nikah, dia juga yang mau cerai. Kenapa dia yang ngatur? Emang iya, apalagi dia udah lama sembunyiin ini dari aku. Dia takut kalau aku tahu terus aku nempel sama dia. Dia terlalu meremehkan orang deh. Sudah, jangan sedih lagi ya. Lihat nih, cuaca hari ini bagus banget. Ajak Yuan Bao jalan-jalan biar kena sinar matahari. Yuk, jalan. Kamu yakin ini kompleksnya? Nak, ini tempatnya. Aku udah nanya-nanya. Ruan Sisi itu cewek, dia titipin anaknya. Sama temennya di sini. Oke, kita ambil. Anak dia sama Fu Xingyi.
Aku nggak takut dia nggak nurut. Keluar. Sisi. Dia datang lagi. Nangkap basah lagi ya di tempat umum. Siang bolong gini mungkin kamu bakal kecewa. Jangan bilang gitu dong. Aku tahu kemarin aku salah. Aku udah suruh orang usir Liu Yu dari Jiangcheng. Ini urusan kita berdua, kamu nggak percaya sama aku. Itu fakta, Ling Ling, ayo kita pergi. Sisi jangan marah lagi. Pulang sama aku ya. Aduh, lepasin aku. Sisi, aku beneran tahu aku salah. Kamu ngapain lepasin aku? Siang bolong gini berani ganggu cewek, kamu nggak malu ya? Ia nganggap orang di kompleks ini lemah ya. Tampangnya oke tapi kelakuannya kayak gitu. Om, tante bukan kayak yang kalian pikir. Aku. Cewek jangan takut. Dia ganggu kamu ya? Jangan takut, kakak yang urusin. Dia? Kami suami istri. Hah? Saya suaminya. Ya. Kami punya surat nikah. Ternyata memang suami istri ya? Adik kecil kakak sudah berpengalaman. Pemuda ini pasti bisa hahaha. Seperti kata pepatah, pertengkaran suami istri. Bertengkar di kepala, tempat tidur berdamai di ujungnya. Tidur sebentar pasti baikan. Tunggu. Kamu ngapain berhenti? Berani-beraninya mencuri anjing. Anjing apa ini? Kata saya di komplek kami akhir-akhir ini sering kehilangan anjing. Anda kan pencuri anjing itu ya? Saya tidak. Saya bukan pencuri anjing. Saya salah, ini cuma salah paham Sisi. Kok kamu pakai kereta bayi buat bawa anjing? Jangan-jangan kamu mau menculik anak. Kamu angguran APA, kirta yang saya dasar pencuri anjing tak tahu malu. Dia mungkin mengira di dalam kereta ada anak saya. Mau menculik anak buat memeras saya. Saya bukan pencuri anjing. Kamu nggak percaya, tanya Sisi, tanya dia. Kamu ngomong dong. Dia bukan cuma mencuri anjing, dia juga menyiksa anjing. Apa kamu menyiksa anjing tega sekali? Saya tidak. Berani-beraninya kamu menyiksa anjing di kompleks saya, kamu nggak mau hidup ya? Saya tidak mencuri anjing, tidak menyiksa anjing. Menyiksa anjing, kamu nggak mau hidup ya, jangan dipukul. Saya tidak mencuri anjing. Mama tolong saya. Kenapa kalian satu kelompok? Tidak, saya tidak kenal dia. Nggak ada hubungannya dengan saya. Ayo bawa dia ke kantor polisi. Sayang. Lihat, saya sudah menyelamatkan anak kita. Apakah kamu bisa memaafkan saya? Kamu ngomong apa, anak siapa? Ternyata istri masih marah karena saya kurang berusaha. Kalian berdua sudah baikan begitu saja. Sisi, kamu malam ini pulang makan. Turunkan saya. Pelan-pelan, aduh. Sisi, maaf. Kamu sudah bilang berkali-kali. Sisi, aku benar-benar tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi ya. Sisi, sayang. Sisi. Sayang, aduh. Jangan macam-macam. Halo. Bilang ke Jin. Shenghua tidak kekurangan satu mitra kerja. Dia sebenarnya sangat dingin dan berwibawa. Tapi di hadapanku dia sangat hati-hati. Apa aku benar-benar salah menuduhnya? Oke, aku tahu, aku segera kembali. Ada apa? Apa kamu merasa suamimu sangat ganteng? Kamu tidak tahu malu. Itu. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi, tapi tetap harus lihat penampilanmu. Baiklah, aku kasih kamu masa percobaan. Kenapa masih ada masa percobaan? Sisi, kamu berencana tinggal di sini terus? Tidak mau Fusinghi lagi? Tidak, aku cuma mau kasih dia masa percobaan. Yoruan, Sisi Ling Ling, kamu kenapa di sini? Lime. Kamu pantas tinggal di kompleks ini. Bukan Lime, kebiasaan mulutmu yang bau. Setahun-tahun belum juga berubah.
Tidak memukulmu sampai mati benar-benar rezeki dari langit. Kamu bahkan tidak lulus ujian masuk universitas sampah. Kamulah sampahnya cuma mengandalkan hubungan ayahmu. Baru bisa masuk universitas abal-abal cuma tahu mengandalkan orang tua. Terus kenapa yang penting aku tidak perlu cari uang sendiri? Lagi pula setelah lulus aku akan segera jodoh dengan orang kaya. Tidak seperti kalian yang hidup seperti sapi dan kuda. Yo baru setelah lulus. Baru mau jodoh dengan orang kaya tidak seperti sisi kami. Sudah meraih kebebasan finansial sendiri dan juga menikah dengan suami yang kaya dan ganteng. Bohong apa dia mana mungkin. Ling-Ling, kamu tidak perlu bicara banyak, dengannya pergi. Tunggu, habis bohong mau pergi. Lalu kamu mau bagaimana? Besok ada reuni sekolah. Kalau kamu benar-benar punya suami kaya, bawa saja ke sini untuk ketemu. Ketemu dia kamu pantas. Bohongnya ketahuan mau pergi, bukannya kamu dulu sering bilang. Ayahmu mengajarimu untuk jujur-jujur. Lo kamu tiap hari ngomong sembarangan di luar, ayahmu tahu nggak? Nggak malah bangkit dari kubur. Ya udah ketemu aja. Kalau kamu nggak bisa kamu harus menggonggong kayak anjing. Kalau aku bisa kamu harus merangkak kayak anjing. Masa sih? Nggak berani ya? Siapa yang nggak berani merangkak ya merangkak. Ruan Sisi, kamu pasti bohong, kamu bakal kalah. Proyek kerjasama dengan Mingda dijadwalkan besok sore. Kamu nggak punya malu. Gedung cabang Haicheng sebentar lagi selesai dibangun. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Tapi tetap lihat performa kamu. Ya udah, kasih masa percobaan aja. Proyek di Beijing masih dalam masa percobaan. Masa percobaan. Kenapa ada masa percobaan? Kok masih ada masa percobaan sih? Fu Zong, kamu baik-baik aja kan? Ya. Barusan kamu ngomong sampai mana? Masa percobaan. Sekarang yang paling bikin sebel denger 3 kata itu. Fu Zong, kamu lagi mikirin Nyonya Muda ya? Gak tahu kapan Sisi bakal beneran baikan sama aku. Biar Nyonya Muda beneran maafin kamu. Aku ada cara pasti bikin Nyonya Muda balik lagi ke kamu. Cara apa? Halo. Nona Ruan Fu Zong dirawat di rumah sakit. Apa Fu Xinghi dirawat di rumah sakit? Ayo. Sisi, kamu mau kemana? Anak, bisa nggak kamu tipu mantu? Nggak bawa pulang. Semuanya tergantung kamu. Iya, nanti kamu harus acting yang bagus ya. Ini beneran berguna. Tentu Fu Zong. Percaya sama aku, pasti nggak salah. Walaupun aku belum pernah pacaran. Kamu belum pernah pacaran. Tapi aku sering nonton drama pendek. Di drama pendek biasanya pakai cara ini. Entah si aktor sakit dirawat di rumah sakit bikin aktrisnya kasihan. Atau diatur diculik kamu yang ngalangin pisaunya. Berbaring di tempat tidur atau menangkis pisau mana yang kamu pilih. Kalau begitu mending berbaring di tempat tidur deh. Datang-datang. Mama Papa Xinghi kenapa? Xinghi dia. Kenapa sebenarnya? Jatuh ke air. Ah, kecelakaan. Bos Fu tiba-tiba bilang mau cari kamu sore ini. Bilang harus bawa kamu pulang. Tapi di jalan ketabrak. Mobil dan orangnya langsung tercebur ke air. Apa? Xinghi. Dokter bilang apa? Dokter bilang sudah tidak bisa diselamatkan. Apa? Tidak mungkin. Sisi. Kami sangat menyukaimu. Tapi sekarang Xinghi sudah begini. Kami tidak bisa menahanmu lagi. Aku tidak akan meninggalkan Xinghi. Sejak ayahku meninggal. Dia orang yang paling baik padaku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Sisi, kamu jangan terlalu sedih. Meskipun Xinghi sudah tiada, kami tetap mendukungmu untuk mencari kebahagiaan yang lain. Mama, menurutku kamu benar. Aku masih muda. Nanti pasti akan bertemu orang yang lebih baik dari Xinghi yang mengejarku. Sisi ini. Paman.
Jujur saja beberapa hari yang lalu, aku dan Singhi sudah menandatangani surat cerai. Surat cerai. Sekretaris Lu juga tahu ini Singhi yang menyuruh. Sekretaris Lu yang menyusunnya. Apa? Ah, bukan, ini bukan urusanku. Bos Fu yang menyuruh, aku cuma karyawan. Bocah nakal. Dibilangin langsung nurut aja, kamu nggak punya pikiran sendiri. Aku. Jadi, urusan Singhi, aku tidak akan ikut campur lagi. Tapi kalau ada yang perlu dibantu, aku pasti akan bantu. Aku duluan ya. Jangan pergi. Apa cerai? Aku tidak setuju, Ruan Sisi. Kamu masih mau cari pria lain mimpi. Seumur hidup tidak mungkin, di kehidupan selanjutnya juga tidak mungkin. Wah, Fuzong. Ini kayak bangkit dari kematian ya. Kamu tahu ya? Sisi. Maaf. Singhi, kamu keterlaluan, bagaimana bisa kamu bohong ke Sisi? Benar, pria yang bohong ke wanita. Itu bukan pria sejati, kamu bikin ayahmu sendiri. Juga ketakutan setengah mati. Sampai kukira kamu benar-benar kenapa-napa. Bikin jantungku kambuh. Iya, kepalaku juga pusing karena kamu. Itu pinggang. Maaf ya, kepalaku sakit banget. Sakit kepala dan jantung itu serius. Kita harus cepat ke dokter, aku antar kalian. Iya, ayo cepat, sampai jumpa lagi. Kalian. Fu Singhi, Ya, kamu bohong lagi padaku. maaf ya. Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak, ayahku dulu juga tiba-tiba meninggal. Jadi aku sangat takut, kamu tahu tidak? Aku benar-benar takut. Maaf ya sayang. Aku bersumpah tidak akan bohong lagi padamu. Baguslah, sudah tidak apa-apa. Besok lusa. Besok lusa aku akan keluar negeri urus bisnis. Kira-kira seminggu baru kembali. Kamu di rumah ya, tunggu aku. Dia mau keluar negeri, kerjaan itu penting. Aku tidak boleh mengganggunya. Ada apa? Tidak apa-apa, kamu pergi saja dengan tenang. Aku akan menunggumu di rumah. Baik. Sisi, kalau Fuzong pergi dinas, kita tidak harus datang. Tidak datang berarti kabur dari medan perang. Tapi sekarang kamu datang sendiri. Bagaimana kita tetap kalah? Itu masih lebih baik daripada jadi pengecut. Ayo pergi. Wah, ini bukan istri orang kaya kita. Di mana suamimu? Bukannya kamu bilang mau bawa suami kayak kamu? Teman-teman semua sudah menunggu. Ruan Sisi, di mana suamimu? Ayo tunjukkan pada kami. Jangan-jangan kamu malu karena kami miskin. Dan tidak mau bertemu dengan kami ya? Suami saya sedang dinas luar kota. Oh, dinas luar kota? Alasan yang sangat konyol. Kamu bisa saja mengatakannya. Mengapa kamu tidak bilang dia sudah meninggal? Bagaimana kamu bicara? Suami Sisi tidak sebebas kalian, Ruan Sisi. Menurut taruhan kita, bukankah kamu harus menggonggong seperti anjing? Gonggong seperti anjing, cepat. Gonggong seperti anjing. Sudahlah kakak. Jangan menyulitkan teman lama kita. Wang Xiang, dulu kamu suka sama Ruan Sisi. Dia menolakmu dengan alasan belajar. Sekarang kamu merasa kesempatan datang? Kalau kamu bicara seperti itu, saya tidak bisa menyangkal. Kalau tidak, itu tidak menghormati Sisi. Kita sekarang sudah kuliah, kamu harus tahu betapa pentingnya sumber daya sosial, asalkan kamu mau jadi pacar saya. Saya bisa minta ayah saya mengatur kamu untuk magang di perusahaan. Di bawah grup Shenghua, bagaimana? Shenghua? Ayahmu punya koneksi di Shenghua? Ayah saya bekerja di Shenghua. Wang Xiang, kapan keluarga kamu jadi sehebat ini? Ya, Shenghua adalah perusahaan terbesar di kota kita, Ruan Sisi. Kamu benar-benar beruntung. Tidak perlu, saya sudah magang di Shenghua. Dan saya sudah punya suami. Kamu punya suami? Di mana suamimu? Apa kamu tidak berbohong untuk pamer? Sisi tidak berbohong, suaminya adalah... Ruan Sisi, jangan hanya karena gengsi. Kamu melewatkan kesempatan bagus ini. Kamu bilang magang di Shenghua. Shenghua itu tempat apa? Apa semua orang bisa masuk begitu saja? Percaya atau tidak, saya tidak perlu menjelaskan pada kalian. Ruan Sisi, kebohonganmu sekarang semakin tidak masuk akal. Ruan Sisi, kamu belum lulus kuliah. Bagaimana mungkin sudah menikah? Oh, saya tahu kamu pasti malu. Tapi kamu harus pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, gengsimu atau masa depanmu?
Masa depan saya sepertinya tidak perlu kamu ikut campur. Walaupun saya masih muda, saya sudah dewasa. Dan suamiku sangat hebat, kamu jauh kalah dibandingkan dia. Kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Sisi, aku benar-benar ingin membantumu. Tapi kalau kamu ngotot bilang begitu, ya sudah ikuti janjimu dan menggonggonglah. Ayo, 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 ayo. Suami Sisi cuma ada urusan mendadak jadi tidak bisa datang. Lain kali dia pasti akan bawa suaminya. Jangan banyak omong, menggonggonglah. Siapa yang berani menyuruh istriku menggonggong? Maaf sayang, aku terlambat. Bukannya katamu mau dinas seminggu baru pulang. Tidak ada yang lebih penting dari istriku. Bodoh kecil kalau ada masalah apapun. Katakan padaku, aku kan suamimu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sudah suami kayak Sisi sudah datang. Bukannya sekarang giliranmu merangkak seperti anjing. Dia bilang dia orang kaya, ya dia orang kaya, siapa yang tahu siapa dia? Oh, aku tahu, dia CEO grup Shenghua. Fu Xinghe. Ruan Sisi menikah dengan Fu Xinghe. Berarti Ruan Sisi akan jadi nyonya besar Shenghua dong. Li Mei, bukannya sekarang saatnya kamu menepati janjimu? Tadi saat suamiku belum datang, aku juga tidak menggonggong. Taruhan ini benar-benar membosankan. Sudahlah sayang. Ayo kita pergi. Istriku benar-benar besar hati. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ayahmu kerja di Shenghua ya? Aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki kinerja ayahmu. Jelek. Kamu bawa aku kemana sih? Kamu tidak ingat ini di mana? Dasar tidak tahu terima kasih, ini tempat pertama kali kita bertemu. Oh, terus kamu bawa aku kemana? Aku ingin memberimu kompensasi upacara lamaran. Sisi, maukah kamu menikah denganku? Aku. Kenapa aku mengungkapkan perasaan padamu kok mau muntah? Jangan-jangan kamu hamil. Kenapa cincinnya belum dipakai? Pulang dulu baru pakai, sekarang periksa dokter dulu.